Kita mulai dari satu fakta penting. Pemukulan terhadap Ronald Sinaga atau Bro Ron, Wakil Ketua Umum DPP PSI terjadi dalam situasi hukum. Bukan keributan jalanan, bukan benturan massa, bukan konflik liar tanpa konteks. Bro Ron berada di sebuah kantor firma hukum di Menteng, Jakarta Pusat pada 4 Mei 2026 dalam rangka pendampingan atau mediasi terkait sebuah sengketa profesional. Artinya, sejak awal ruangnya adalah ruang hukum. Ada perbedaan posisi, ada pihak yang merasa dirugikan, ada proses pembicaraan, dan seharusnya semua itu diselesaikan dengan argumen, bukti, dan prosedur, bukan dengan pukulan. Justru disinilah kasus ini menjadi sangat serius, karena kekerasan fisik terjadi di tempat yang semestinya menjadi ruang penyelesaian hukum. Lebih serius lagi, pemukulan itu tetap terjadi meskipun aparat sudah berada di lokasi. Ini poin yang tidak boleh dilewatkan. Kehadiran aparat di lokasi menunjukkan bahwa potensi konflik sebenarnya sudah diantisipasi. Ada kesadaran bahwa situasinya bisa memanas. Ada upaya untuk menjaga agar pertemuan tidak berubah menjadi benturan. Tapi faktanya, pemukulan tetap terjadi. Dalam video yang beredar, terlihat situasi tegang. Ada adu argumen, ada orang-orang yang mendekat, lalu dalam hitungan detik, pukulan dilayangkan ke arah wajah Bro Ron. Setelah itu, video menyebar luas. Publik bereaksi. Polisi kemudian bergerak dan 2 pelaku diamankan. Langkah cepat kepolisian tentu perlu diapresiasi. Dalam negara hukum, pelaku kekerasan memang harus diproses. Tetapi kasus ini tidak boleh berhenti pada penangkapan 2 orang di lapangan. Karena masalahnya lebih dalam daripada itu. Kalau seseorang tetap berani memukul orang lain ketika aparat sudah ada di lokasi, maka ini bukan hanya soal emosi. Ini soal rendahnya wibawa hukum di hadapan para preman. Ini soal orang yang merasa bahwa kehadiran aparat pun tidak cukup untuk menahan tangannya. Dan ini berbahaya. Karena ketika aparat hadir tapi kekerasan tetap terjadi, pesan yang terbaca publik adalah hukum belum cukup ditakuti oleh mereka yang terbiasa menggunakan kekuatan fisik. Dalam konteks demokrasi, ini tidak bisa dianggap biasa. Demokrasi memang membuka ruang konflik. Orang boleh berbeda pendapat, orang boleh bersengketa, orang boleh berdebat keras. Tapi demokrasi hanya bisa hidup kalau semua pihak sepakat bahwa konflik diselesaikan lewat mekanisme hukum, bukan lewat tekanan fisik. Disinilah praktik penyewaan centeng, preman, atau bodyguard harus disorot. Bodyguard dalam arti pengamanan pribadi tentu bisa dipahami, terutama untuk mencegah risiko. Tapi ketika orang-orang seperti ini dihadirkan bukan untuk menjaga keamanan, melainkan untuk menekan, mengintimidasi, atau menciptakan rasa takut kepada pihak lain, maka itu sudah masuk wilayah yang sangat-sangat problematik. Itu praktik primitif. Dan praktik seperti ini semestinya sudah sangat minimal di negara dengan iklim demokrasi yang baik seperti Indonesia. Apalagi kalau praktik ini masuk ke ruang penyelesaian sengketa hukum. Begitu tekanan fisik dipakai dalam konflik hukum, maka yang terjadi bukan lagi proses penyelesaian sengketa. Yang terjadi adalah pemaksaan kehendak. Rule of law bergeser menjadi rule of force. Hukum dikalahkan oleh otot. Prosedur dikalahkan oleh intimidasi. Argumen dikalahkan oleh ancaman. Kasus Bro Ron ini memperlihatkan bahaya itu secara sangat konkret. Awalnya ada sengketa, lalu ada forum pembicaraan, lalu situasi memanas, aparat hadir tapi pukulan tetap terjadi. Maka pertanyaannya yang harus dijawab bukan hanya siapa yang memukul, pertanyaannya juga siapa yang menghadirkan mereka. Apa fungsi mereka di lokasi? Apakah mereka benar-benar menjalankan fungsi pengamanan atau mereka menjadi bagian dari tekanan terhadap pihak lain? Apakah ada pihak yang menggerakkan, membiarkan, atau mengambil manfaat dari kekerasan itu? Pertanyaan-pertanyaan ini penting. Karena dalam banyak peristiwa kekerasan,
pelaku lapangan sering hanya ujung paling depan. Yang terlihat memang tangan yang memukul, tapi di belakang tangan itu bisa saja ada struktur, perintah, pembiaran, atau kepentingan. Karena itu, efek jera tidak boleh hanya diarahkan kepada pelaku fisik. Pelaku yang memukul harus diproses, itu jelas. Tapi siapa yang berada di belakangnya juga harus ditelusuri. Kalau ada pihak yang menyewa, mengarahkan, atau menggunakan preman untuk menekan orang lain, maka pihak itu juga harus dimintai pertanggungjawaban. Kalau tidak, yang terjadi hanya pergantian pemain lapangan. Hari ini satu orang ditangkap, besok orang lain bisa dipakai lagi. Polanya tetap sama. Inilah yang harus dihentikan. Negara harus hadir cukup kuat sehingga orang berpikir dua kali sebelum memakai kekerasan. Apalagi dalam situasi yang sudah diantisipasi. Kalau aparat sudah dihadirkan tapi pemukulan tetap terjadi, maka evaluasi harus dilakukan. Bukan untuk menyalahkan secara serampangan, tapi juga untuk memastikan bahwa kehadiran aparat benar-benar efektif. Ada standar pengamanan, ada teknik deeskalasi, ada jarak aman, ada kendali terhadap pihak-pihak yang berpotensi melakukan kekerasan. Karena dalam situasi konflik, 1 detik kelalaian bisa berubah menjadi pukulan. Dan 1 pukulan bisa merusak kepercayaan publik terhadap hukum. Kasus ini juga harus dibaca sebagai peringatan bagi ruang publik kita. Kalau kekerasan terus dinormalisasi, demokrasi tidak akan tumbuh sehat. Orang akan takut bersuara. Orang akan takut menuntut hak. Orang akan takut hadir dalam proses hukum. Karena mereka merasa sewaktu-waktu konflik bisa berubah menjadi serangan fisik. Itu bukan demokrasi. Itu intimidasi. Dan negara hukum tidak boleh memberi ruang untuk itu. Maka garisnya harus tegas. Tidak ada pembenaran untuk pemukulan. Tidak ada toleransi untuk premanisme. Tidak ada ruang bagi orang-orang yang menggunakan centeng atau bodyguard sebagai alat tekanan. Dan tidak boleh ada perlindungan bagi siapapun yang berada di belakang kekerasan. Kasus Bro Ron harus diproses tuntas. Bukan karena ia pejabat partai, bukan karena ia tokoh publik, tapi karena setiap warga negara berhak mendapat perlindungan hukum. Dan karena kalau kekerasan seperti itu dibiarkan, yang kalah bukan hanya korban, yang kalah adalah wibawa hukum. Yang kalah adalah ruang demokrasi. Yang kalah adalah akal sehat. Pada akhirnya pesan dari kasus ini sederhana. Silakan bersengketa, silakan beda pendapat, silakan menempuh jalur hukum, tapi jangan pakai kekerasan. Karena dalam negara hukum yang seharusnya menentukan bukan siapa yang paling kuat, bukan siapa yang paling sangar, bukan siapa yang paling banyak membawa orang. Yang menentukan adalah bukti, prosedur, dan kebenaran hukum. Kalau preman tetap merasa bisa memukul meski aparat sudah hadir, maka negara harus menjawab dengan tegas. Bukan hanya dengan menangkap pelaku, tapi juga memastikan ada efek jera bagi semua yang terlibat. Di lapangan maupun di belakang layar. Karena hukum baru benar-benar berwibawa kalau tidak ada lagi orang yang merasa kekerasan adalah jalan pintas yang aman. Saya Aryo Bimo, ini Masuk Akal.